Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada segenap teman-teman operator SIMKA dan juga kepada seluruh masyarakat, para calon manten, belum lama ini Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Dukcapil memberlakukan kebijakan baru terkait validasi NIK yang ini berakibat proses pendaftaran nikah mengalami perubahan prosedur. Jika sebelumnya kita cukup memasukkan NIK, kita validasi datanya sudah bisa masuk di form pendaftaran, maka dengan kebijakan yang baru ini kita tidak bisa melakukan itu lagi. Perubahan prosedur yang harus dilakukan adalah dari sisi catennya. Para calon pengantin sebelum mendaftar nikah ke KUA, setelah melengkapi mengurus berkas dari kelurahan, yaitu ada model N, N1, N2 dan seterusnya, juga dilengkapi dengan KTP, KK, akte kelahiran, ijazah. Selanjutnya mereka para catin ini bisa langsung mendaftar sendiri, baik itu dari rumah, dari warnet, atau dari HP Android. Bisa juga di KUA yang KUA-nya memberikan fasilitas komputer untuk input data. Input data yang dilakukan oleh caten merujuk kepada dokumen kependudukan dan form model N yang didapat dari kelurahan, sehingga nanti caten memasukkan datanya seperti nama, NIK, tempat tanggal lahir, tempat lahir, pekerjaan, pendidikan, nama orang tua, dan juga wali, itu merujuk kepada dokumen-dokumen kependudukan yang dimiliki. Sehingga sebelum mendaftar nikah, calon manten agar memastikan bahwa data kependudukannya, KTP KK-nya sudah dengan data terbaru. Jadi seandainya masih data lama, agar diupdate dulu datanya, baik itu di kecamatan maupun di Dukcapil kabupaten masing-masing. Selanjutnya nanti mengurus data-data nikahnya di kelurahan. Kemudian memasukkan atau mendaftar nikah sendiri melalui aplikasi SIMKA, buka aplikasi simkah.kemenak.go.id, kemudian cari menu daftar. Ya, daftar nikah, klik di sini, klik daftar. Nah, akan terbuka form daftar nikah. Tinggal pilih data tempat nikah sesuai dengan tempat yang akan dilakukan. Misalnya provinsi, kita pilih Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian Kabupaten Bantul, Kecamatan Bantul, kemudian nikahnya di mana? Di kantor atau di KUA. Jika di KUA, pilih KUA, kemudian tanggal nikah misalnya tanggal 30. Kemudian jamnya misalnya jam 14. Jadwal tersedia, klik OK. Kemudian lanjut. Kemudian lengkapi data desanya, desa tempat nikahnya. Misalnya di Ringin Harjo. Kemudian di sini ada tab data calon suami, ayah calon suami, ibu calon suami, kemudian calon istri, ayah istri, ibu istri, wali nikah. Nah, ini harus diisi sesuai dengan dokumen kependudukan yang dimiliki, baik itu nama, kemudian NIK,
tempat lahir, tanggal lahir, umur otomatis akan menghitung secara otomatis. Kemudian status, alamat, pendidikan terakhir, pekerjaan, nomor HP, dan alamat email. Kemudian jangan lupa fotonya juga harus diupload. Jadi siapkan file foto dalam bentuk file untuk selanjutnya bisa diupload. Ini dilengkapi semua secara manual. Calon suami, ayah suami, ibu suami, calon istri, ayah istri, ibu istri, wali nikah. Wali pilih saja sesuai status walinya nasab atau hakim. Jika hakim tentu nanti di sini adalah data kepala KUA. Ini saya kira bisa di skip dulu, dilewati jika ini wali hakim. Jika wali nasab bisa dimasukkan nik, nomor KK, hubungan wali, nama wali, dan seterusnya sampai data BIN. Kemudian di tab selanjutnya ada checklist dokumen. Ini kita scroll ke paling bawah. Apakah Anda yakin data yang diisikan benar dan valid? Klik aja lanjut. Lanjut. Ini karena tadi data tidak lengkap akan muncul pesan data suami tidak ditemukan, karena ini tadi datanya belum kita isi secara lengkap, sehingga akan ada notifikasi ketika ada data yang masih belum terisi secara lengkap. Nanti lanjut akan muncul bukti daftar yang itu bisa dicetak dan itu dibawa ke KUA untuk diserahkan ke petugas KUA penghulu atau operator SIMKA di KUA untuk nanti selanjutnya berkasnya akan diverifikasi berdasarkan inputan tadi. Nah, bagi operator SIMKA setelah atau ketika manten datang membawa berkas dan bukti pendaftaran, yang harus dilakukan oleh operator adalah membuka menu daftar nikah. Nanti akan muncul data yang statusnya belum verifikasi. Ini selanjutnya kita verifikasi, kita klik validasi. Di sini ada dua form. Yang ini sebagai hasil input dan ini nanti hasil validasi. Jadi ini kita lakukan validasi. Jadi kita klik validasi, data hasil validasi akan muncul di sini. Nanti kita akan membandingkan antara data yang diinput dengan hasil validasi. Jadi validasi ini mengambil pembanding. Jadi tidak hanya berdasarkan NIK-nya saja, tapi juga nama, tempat tanggal lahir, status, dan elemen lainnya yang akan dibandingkan dengan data Dukcapil. Ketika datanya ini cocok, maka validasi akan keluar datanya. Tapi jika tidak cocok, maka hasil validasi tidak akan muncul. Inilah gunanya manten menginput data kependudukannya secara lengkap dan valid sesuai dengan dokumen kependudukan yang dimiliki. Semua termasuk foto dan dokumen. Kemudian nanti setelah datanya dinyatakan lengkap, valid, maka KUA akan menerima. Di sini akan kita klik terima. Klik terima.
Selanjutnya masuk di pendaftaran. Ini sudah diterima, kita klik ke lanjut ke pemeriksaan. Di pemeriksaan, inilah selanjutnya kita lakukan pemeriksaan. Ya, selanjutnya kita masuk ke menu pemeriksaan. Di pemeriksaan ini kita lengkapi nomor pemeriksaan, kemudian kita cek kembali datanya, data calon suami, orang tuanya, calon istri, juga orang tuanya, kemudian wali nikah, dan selanjutnya kita lengkapi dengan mas kawin dan penghulu yang memeriksa. Selanjutnya submit. Ya. Untuk proses selanjutnya seperti bagaimana umumnya proses pendaftaran nikah di KUA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mengunjungi channel saya, Samanto, dengan foto ini, dan subscribe, lalu aktifkan tanda lonceng. Terima kasih.